Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer tanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan kali ini ada satu hal penting yang perlu saya bagikan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, demikian dengan Bapak Ibu penonton setia channel ini, terkait dengan keputusan terbaru Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Honorer usia segini bakal jadi prioritas khusus diangkat P3K 2024 dengan pertimbangan ini. Nah, Bapak Ibu, tentunya dari judul informasi ini ya kita perlu tahu siapa saja yang akan menjadi prioritas khusus pengangkatan P3K 2024 dengan pertimbangan-pertimbangan yang khusus dan logika. Mungkin ini adalah satu hal yang perlu diterapkan melihat satu dan lain hal sehingga ada honorer prioritas pengangkatan khusus menjadi ASN P3K pada tahun 2024 tahun ini. Untuk itu Bapak Ibu, mari ikuti informasi berikut sampai selesai, dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian, dan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Langsung pada informasinya. lengkongayobanung.com. Pada seleksi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K 2024, nantinya akan ada aturan batas usia dan masa kerja yang berlaku untuk semua tenaga honorer. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas, turut mempertimbangkan batas usia dan masa kerja dalam pengangkatan tenaga honorer jadi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Nah, kita perlu tahu Bapak Ibu kira-kira apa tujuan dari hal ini. Disampaikan bahwa tujuannya agar untuk melihat calon ASN yang masih sesuai dengan batas usia dan masa kerja. Jadi itu tujuannya Bapak Ibu. Karena memang dalam hal pengangkatan honorer menjadi aparatur sipil negara dengan status P3K, ada syarat mengenai masa kerja dan usia, di mana secara umum memang disampaikan bahwa minimal berusia 20 tahun dan maksimal 56 tahun. Nah, kemudian dari sisi masa kerja, ada yang mungkin yang dipertimbangkan karena memang banyak juga para honorer yang masa kerjanya tidak mencapai standar kriteria yang ditetapkan. Misalnya, masa kerja honorer yang diprioritaskan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang sering diutarakan dari Komisi 2 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia itu minimal 5 tahun berturut-turut, dan bahkan ada juga yang mengatakan bahwa minimal 3 tahun berturut-turut. Nah, di mana nanti yang menjadi satu keputusan mengenai masa kerja honorer, tentu itu adalah patokan kita bersama. Kemudian, untuk melihat layak atau tidaknya untuk menjadi bagian dari P3K 2024. Dalam hal ini, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Menpan RB, membagi aparatur sipil negara dengan status pegawai pemerintah dan perjanjian kerja atau ASN P3K tersebut menjadi dua golongan, yakni P3K full time atau P3K penuh waktu dan P3K part time atau P3K paruh waktu. Nah, kapankah honorer itu menjadi P3K full time dan part time? Itu tentunya setelah dilakukan seleksi CASN yang sifatnya formalitas di tahun 2024 tahun ini, sebagaimana yang sering diutarakan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
dalam hal ini Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Nantinya mereka masih harus memenuhi kriteria batas usia dan masa kerja yang akan diangkat jadi ASN P3K 2024. Berikut ini Bapak Ibu, dirincikan batas usia dan masa kerja di instansi pemerintahan dalam pengangkatan tenaga honorer jadi P3K 2024. Yang pertama, kategori honorer dengan berusia 40 tahun dan masa kerja 5-10 tahun. Yang kedua, kategori honorer yang berusia 46 tahun dan masa kerja 10-20 tahun. Nah, kedua ini Bapak Ibu sedikit ada perbedaannya. Kita perlu tahu bahwa 46 tahun dibanding dengan 40 tahun itu sedikit ada perbedaan. Nah, kemudian perlu kita ketahui bersama bahwa terdapat honorer yang diduga akan menjadi prioritas dalam pengangkatan ASN P3K 2024 tahun ini. Nah, yang perlu kita tahu Bapak Ibu, siapakah mereka? Nah, di sini disampaikan bahwa mereka adalah honorer yang berusia mendekati 46 tahun, sebab mereka telah mendekati masa usia pensiun. Maka suatu hal yang wajar kalau honorer yang sudah di atas 40 tahun ini diprioritaskan untuk diangkat menjadi ASN P3K. Walaupun nantinya seleksi P3K menggunakan sistem nilai dan pemeringkatan, honorer dengan kategori tersebut digadang-gadang masih tetap menjadi prioritas ya, atau tetap diprioritaskan pemerintah dalam hal pengangkatan menjadi ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Hal ini juga mengingat bahwa dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, batas kapan pengangkatannya yaitu Desember 2024 tahun ini. Jadi para honorer yang bekerja di instansi pemerintah juga mempunyai kesempatan yang sama untuk menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau ASN P3K di tahun 2024 tahun ini. Ingat Bapak Ibu ya, masih mempunyai ya kesempatan yang sama untuk diangkat menjadi P3K. Satu syarat yang harus dipenuhi yaitu berusia 35 tahun dan masa kerja 1-5 tahun. Ini tentunya adalah kriteria masa kerja dasar yang menjadi pertimbangan bagi para honorer dengan usia 35 tahun. Jadi masa kerjanya itu dihitung dari 1-5 tahun. Nantinya mereka digadang akan masuk dalam pengangkatan tenaga honorer jadi P3K di tahun 2024 tahun ini. Demikian informasinya. Sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.